Halo guys, apa kabar? Di industri game sekarang, ada satu hal yang hampir jadi kebiasaan. Game AAA rilis dalam keadaan hancur, penuh bug, performa jelek, butuh berbulan-bulan patch, cuma biar bisa dimainin dengan bener. Kita semua udah hafal polanya. Battlefield 2042, Cyberpunk 2077, dan banyak lagi. Kita udah sampai di titik di mana ekspektasi kita jadi rendah banget. Tapi kemudian, di akhir tahun 2025, muncul Battlefield 6, dan game ini nggak cuma bagus. Game ini jadi semacam tamparan keras buat semua studio besar di luar sana. Battlefield 6 buktiin bahwa merilis game solid, lengkap, dan terpoles dari hari pertama itu bisa dilakuin. Jadi pertanyaannya, kok bisa? Gimana caranya DC, studio yang babak belur sama Battlefield 2042, sekarang bisa ngerilis game yang jadi standar emas baru? Hari ini kita bakal bahas kesuksesan besar Battlefield 6. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu ya bro, dan nyalain notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Semoga aja tahun ini bisa 1000 subscriber sih. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari angka, biar nggak katanya-katanya. Peluncuran Battlefield 6 ini bukan cuma sukses, tapi mecahin rekor. Menurut laporan dari Alinea Analytics, Battlefield 6 laku keras, tembus 6,5 juta kopi cuma dalam beberapa hari pertama rilis. Angka ini gila sih bro. Untuk sebuah seri yang beberapa tahun lalu dianggap hancur, ini pencapaian yang luar biasa sih. Bukan cuma penjualan, Battlefield 6 nunjukin peluncuran terkuat dalam sejarah seri ini di Steam. Jumlah pemain bersamaan sekarang 300 ribuan, 24 jam 600 ribuan, dan all-time peak-nya 700 ribuan. Ngalahin rekor-rekor sebelumnya, dan langsung masuk jajaran game paling banyak dimainin. Jadi jelas, dari sisi komersial dan jumlah pemain, game ini sukses besar. Tapi angka nggak akan berarti apa-apa kalau gamenya sendiri jelek. Dan disinilah letak magicnya Battlefield 6 yang sebenarnya. Alasan utama kenapa Battlefield 6 dipuji adalah kondisi teknisnya. PC Gamer nulis, Battlefield 6, beginilah seharusnya tampilan game yang teroptimalkan dengan baik di tahun 2025. Mereka bilang, game ini jadi standar baru gimana seharusnya sebuah game AAA dirilis. Game ini berjalan mulus di berbagai macam spesifikasi PC. Bug yang hancurin game hampir nggak ada. Crash tiba-tiba jarang banget. Server stabil dari hari pertama. Ini adalah kebalikan total dari trauma yang kita alami sama Battlefield 4 atau 2042. Buat para laptop gamer, Notebook Check ngasih review khusus. Mereka ngetes game ini di berbagai laptop dan hasilnya memuaskan. Mereka bilang, laptop gamer juga bisa menikmati game ini dengan maksimal. Ini bukti kalau DC benar-benar serius ngerjain optimalisasi di semua platform. Ibaratnya, DC ngerilis game ini dalam kondisi yang biasanya baru tercapai setelah 6 bulan atau setahun penuh dengan update dan perbaikan. Mereka ngasih kita produk jadi, bukan produk setengah matang. Dan di tahun 2025, hal sesederhana itu kerasa kayak sebuah revolusi. Oke, gamenya stabil, tapi apa yang kita mainin? Disinilah Battlefield 6 kembali menenangkan hati para fans lama. Game ini nggak setengah-setengah. Nggak ada gimmick aneh atau usaha buat jadi game lain. Ini adalah Battlefield murni. Games Radar mengatakan, ulasan Battlefield 6 lebih disempurnakan daripada inovatif. Multiplayer FPS ini tepat sasaran. Meskipun campaign-nya terasa biasa aja, fokus utamanya adalah pertempuran besar, di mana setiap pemain punya peran. Tank, jet, helikopter, dan tentara infanteri, semua bentrok di satu peta raksasa. Dan skala perangnya, ini yang bikin beda. Perangnya digambarkan seperti peperangan yang operatik, memekakan telinga, dan mencakup segalanya. Desain suaranya luar biasa, ledakan di kejauhan, desingan peluru, teriakan teman satu tim, semuanya ngebuat kita benar-benar ngerasa ada di tengah medan perang. Fitur andalan Battlefield yaitu kehancuran lingkungan kembali dengan lebih dahsyat. Gedung bisa runtuh, tembok bisa hancur, menciptakan medan perang yang dinamis dan terus berubah. Setiap peta dirancang dengan cermat untuk ngasih ruang bagi semua jenis pertempuran. Mulai dari pertempuran jarak dekat di dalam gedung, sampai perang kendaraan di area terbuka. Gimana dengan mode single player atau campaign-nya? Katanya sih campaign-nya ya lumayan seru. Sinematik tapi bukan bintang utamanya. Ceritanya nggak akan menang penghargaan.
tapi cukup buat jadi pemanasan sebelum terjun ke multiplayer yang jadi jantung dari game ini. Intinya, Battlefield 6 nggak mencoba menciptakan ulang. Mereka cuma ngambil formula klasik yang dicintai fans dan memolesnya sampai mengkilat. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Keberhasilan Battlefield 6 itu sederhana banget, tapi justru itu yang bikin menusuk. Pertama, penuhi janji dasar. Rilis game yang berfungsi. Di saat banyak studio ngejar tren, nambahin fitur-fitur nggak penting, dan ngerilis game setengah jadi dengan janji, nanti kita perbaiki ya. DC milih jalan yang beda. Mereka fokus pada kualitas teknis. Kedua, kenali identitas. Battlefield 6 sukses karena dia bangga menjadi Battlefield. Dia nggak butuh jadi Fortnite atau Call of Duty. Orang-orang main Battlefield untuk merasakan skala perang yang nggak ada di game lain. Game ini ngasih tepat apa yang diinginkan oleh basis fansnya. Game ini jadi bukti bahwa gamer nggak butuh gimmick. Gamer cuma butuh game yang bagus, yang dibuat dengan passion, dan yang menghargai waktu dan uang yang mereka keluarkan. Battlefield 6 nggak cuma jadi game FPS terbaik tahun ini. Dia jadi pengingat, jadi standar, dan mungkin jadi titik balik di mana para gamer akhirnya bisa kembali percaya pada janji sebuah game AAA. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju kalau peluncuran Battlefield 6 ini jadi pelajaran penting buat developer lain? Atau kalian punya pendapat beda? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.